Peta jalur Gaza berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir imbas lebih dari 50% wilayah yang terkepung itu dikendalikan militer Israel. Bahkan Menteri Pertahanan Israel, yakni Israel Katz, menyatakan pasukannya memperluas zona penyangga sekitar 30% di Gaza. Lantas perubahan kondisi itu memicu kekhawatiran hingga memaksa ratusan ribu warga Palestina mengungsi. Diketahui Gaza terbagi dalam 3 koridor militer, yakni di lapangan militer Israel memperluas zona keamanan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir. Adapun 3 koridor militer utama dibentuk di antaranya Philadelphia, Morak, dan Netzarim yang secara de facto membuat wilayah Gaza menjadi beberapa bagian. Terkini dilaporkan organisasi HAM asal Israel yakni Breaking the Silence menyatakan banyak bangunan sipil di zona tersebut dihancurkan secara sistematis. Sementara itu peneliti senior dari Foundation for Strategic Research yakni Agnes Levalois menilai Israel memiliki strategi jangka panjang untuk mengosongkan sebagian besar wilayah Gaza. Serangan udara Amerika Serikat kembali menargetkan wilayah Yaman pada Sabtu 19 April 2025 malam waktu setempat. Dalam upayanya menghabisi Houthi Yaman, Amerika Serikat meluncurkan 20 serangan udara di ibu kota Sanaa. Serangan besar-besaran itu menargetkan pinggiran barat, timur, dan selatannya. Bahkan agresi tersebut juga menargetkan Taman 21 September di distrik yang sama dengan 5 serangan udara lainnya. Terkait hal itu, juru bicara PBB mengklaim Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengaku prihatin atas serangan yang menewaskan 80 orang dan melukai 150 lainnya pada Sabtu kemarin. Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PBB, yakni pihaknya juga prihatin dengan serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat selama 17 dan 18 April di area Pelabuhan Ras Isa di Yaman. Sementara itu dilansir dari English Al-Mayadin, serangan Amerika Serikat menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya mengalami cedera di distrik Bani Matar. Lalu 1 orang lainnya cedera dalam serangan udara di pemakaman Majil Al-Dimbah di distrik Al-Safiyah di pusat Sanaa. Selain itu, Amerika Serikat juga menargetkan bagian selatan wilayah Al-Hafa, Tenggara Sanaa dengan 4 serangan udara. Kemudian Amerika Serikat juga melancarkan 13 serangan udara di pelabuhan dan bandara internasional Hodeidah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak memiliki pilihan selain melanjutkan pertempuran di jalur Gaza. Netanyahu mengklaim pada Sabtu 19 April tak akan mengakhiri perang sebelum menghabisi Hamas dan membebaskan sandera. PM Israel itu memastikan bahwa wilayah Gaza tak akan menjadi ancaman bagi negaranya. Pihaknya yakin melalui pejuangnya Israel akan meraih kemenangan dengan mengembalikan para sandera. Bahkan Netanyahu mengulangi janjinya bahwa Iran juga tak akan pernah mendapatkan senjata nuklir. Diketahui saat ini Netanyahu menghadapi tekanan yang besar di negaranya sendiri, yakni tak hanya dari keluarga sandera dan pendukungnya, namun juga dari tentara cadangan dan pensiunan Israel yang mempertanyakan kelanjutan perang. Belakangan ini Netanyahu juga menyebut penolakan Hamas terhadap usulan gencatan senjata Israel sebagai alasan bahwa pejuangnya tak henti membombardir Gaza. Sebelumnya usulan Israel itu yakni menyerukan pelucutan senjata Gaza dan tidak mencakup penghentian perang secara permanen. Hal itu tidak disetujui lantaran keduanya merupakan garis merah bagi Hamas.
Pejuang Al-Qassam yang berada di dalam terowongan Hamas sempat diklaim hancur oleh pasukan pendudukan Israel atau IOF. Namun hal tersebut salah lantaran Brigade Al-Qassam tiba-tiba muncul dari terowongan itu. Pejuang Al-Qassam meluncurkan operasi kompleks di sebelah timur daerah Tufah, sebelah timur kota Gaza pada Minggu 20 April 2025. Insiden itu melibatkan serangan awal menggunakan roket anti-tank terhadap Hammer militer Israel. Serangan tersebut berhasil mengenai target. Tak berlangsung lama saat pasukan penyelamat Israel tiba, alat peledak Al-Qassam meledak hingga melukai tentara Zionis. Diketahui seorang tentara dan 5 lainnya terluka parah. Menurut pejuang Al-Qassam, pejuangnya menghancurkan tank Merkava 4 dan bulldozer militer D9 dengan 2 rudal Al-Yasin 105. Kendaraan Israel itu dibakarnya di wilayah Jabal Al-Surani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.